Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saat ini sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita dapat pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada ya Tuhan saat ini di mana Tuhan masih menolong, memelihara kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya beri tema hidup di dalam kebenaran. Kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan berarti apa yang diberitakan oleh kebenaran Tuhan itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita semua. Di Tuhan, di sini firman Tuhan di dalam kitab Mika, kita akan bacakan Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Puji Tuhan. Kalau kita berbicara hai manusia berarti menyeluruh. Bukan hanya umat Kristen, tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, puji Tuhan, di sini bicara hai manusia. Berarti kita semua manusia telah diberitahukan kepada kita apa yang baik. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan, baik itu belum tentu benar, tapi benar itu sudah pasti baik. Banyak di luar sana orang baik, tetapi belum tentu benar. Karena mungkin motivasi berbeda. Orang baik karena dia mau supaya dia mendapatkan untung yang banyak, mengambil tenaganya. Tapi firman Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, ini saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran Allah, sudah pasti baik itu benar. Baik itu benar. Dan yang berikut, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil. Nah, orang Kristen itu harus hidup adil. Ya. Adil Tuhan, seperti contoh di dalam firman Tuhan, ya, anak yang terhilang, anak yang bungsu, dia minta hartanya kepada orang tuanya dibagikan dan dia pergi berfoya-foya. Tetapi setelah habis hartanya, habis uangnya, dia tinggal makan gaji, dan seperti saudaraku kehabisan harta, maka penderitaanlah datang dalam hidupnya. Akhirnya dia mengingat ayahnya. Itu juga berbicara tentang kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita sudah berbuat salah, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Namun yang menjadi tujuan firman Tuhan pada saat ini, ya, adil. Kenapa anak yang terhilang setelah dia datang dijemput oleh ayahnya? Itu juga berbicara tentang gereja Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat sebenarnya yang terhilang adalah anak yang sulung. Karena dia berpikir tidak adil diperlakukan oleh orang tuanya. Yang terhilang sebenarnya bukan anak yang bungsu, tetapi anak yang sulung. Sampai cerita itu selesai, tidak pernah dia kembali lagi kepada ayahnya.
Demikian dengan kehidupan saudara dan saya, berbangsa, bernegara, di dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau seperti kata Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, waktu ada di Irian, di Papua, dia bilang kalau seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau dia melihat di daerah Duga, ya di daerah Duga itu 1 meter pun tidak ada aspal. Bapak Ibu bayangkan saudara Tuhan, itu saja di dalam dunia bagaimana dengan keadaan nanti. Kalau memang kita hidup tidak adil, kita akan mendapat hukuman yang kekal. Jadi itu mari kita harus adil dalam rumah tangga kita. Kalau kita punya anak 4, harus dibagi-bagi baik-baik. Ya, jangan hanya mencintai yang bungsu atau yang sulung, semua diratakan. Keadilan, adil harus adil. Ya, bagi-bagi, bagi kasih sayang pada anak A, anak B. Kenapa Yusuf itu dibenci oleh kakak-kakaknya? Karena kalau saya melihat dari kacamata rohani, tidak adil ayahnya. Kenapa si Yusuf dipakaikan pakaian yang baik, yang indah, linen halus, tapi kakak-kakaknya ya di perkebunan, di hutan untuk memberi makan binatang, ya. Nah itu saudaraku Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya harus hati-hati dengan adil ini. Kita harus berlaku adil. Dan yang berikut, mencintai kesetiaan. Kita harus mencintai kesetiaan. Kita harus setia kepada istri, setia kepada suami, ya, setia kepada Tuhan, setia kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Ya. Kalau kita melihat di firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat pertama, kita baca ke sana bagaimana pemerintah itu kalau kita tidak adil, kita tidak membagi, ya, mengikuti peraturan pemerintah seperti bayar pajak, ya. Karena itu memang aturan pemerintah adalah aturan Tuhan. Kalau mereka bersalah itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya. Dan mencintai kesetiaan. Jadi kita harus setia di dalam segala perkara. Kalau kita setia dalam segala perkara, ya, pasti hidup dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Jadi kenapa dituntut hidup harus rendah hati? Karena firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Tuhan itu rendah hati. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, bukan tinggi hati. Orang yang rendah hati itu tentu kita bisa lihat bahwa orang tersebut dia tahu bagi kasih, ya. Melihat kekurangan si A si B, dia tetap membagi kasih, tetap ya seperti biasanya. Jangan kita menilai seseorang dengan masalah dosanya, tetapi kalau yang berdosa kita angkat. Jangan kita tinggalkan karena kita di dalam dunia masih sedang berjuang. Tuhan dan rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan sudah mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan justru itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada 13 macam perkara dalam Markus 7 ayat yang ke-21, 22, 13. Justru itu banyak orang Kristen, bahkan umat-umat yang lain tidak mengerti bahwa angka 13 itu katanya angka sial. Padahal angka 13 itu kalau masih ada dalam hati kita, maka kita itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak akan ada di dalam hidupnya. Kata 1 Korintus 3 ayat 16 dan seterusnya. Ya, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Itu kita harus jaga kehidupan kita, jangan kita kotori. Ya, dengan hal-hal yang tidak berkenan hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu kan tidak ada dalam kehidupan kita, dan Roh Penolong itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya kita tetap ada di
dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita semua, karena hidup ini hanya sementara. Di situ marilah lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, kesimpulannya, mari kita berbuat baik. Kita jaga kehidupan kita harus adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena pohon dikenal daripada buahnya. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah kami membaca dan menenungkan firman Tuhan, kami merasa ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, menolong, melindungi kami dari hari ke hari Tuhan, sehingga saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.